Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel NA Gadget ini, di mana channel ini akan membahas seputar teknologi dan juga gadget murah lainnya. Di depan saya kali ini ada sebuah gadget yang spesifikasinya gaming namun harganya hanya 1 juta rupiah. Mau tahu seperti apa gadgetnya? Langsung saja kita unboxing gadget kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, silahkan klik like dan subscribe ya. Kalau tidak suka, itu dislike juga nggak apa-apa. Ya, dan ini adalah XZ1 ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ini barangnya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu bagian sisinya. Di bagian atas cukup mulus, bisa dilihat di sini. Ya. Bagian samping juga. Ini apakah mata saya atau ini agak bengkok dikit, tapi mulus. Di bagian bawah mulus, di bagian belakang ini hanya kemulusan sih 90 sampai 95% ya. Oke, kita ke bagian sisi-sisinya dulu, terutama di bagian atas ada jack 3,5 mm. Di bagian kanan ada tombol volume dan juga tombol power sekaligus fingerprint ya ini dan tombol shutter kamera. Di bagian bawah ada jack ini USB Type C, dan di bagian samping ini ada 2 buah garis antena ya, kanan dan kiri. Dan ini ada untuk slot SIM tray dan juga micro SD teman-teman. Kita lihat. Tapi oke, kita lanjut. Ini yang saya dapatkan unitnya SIM lock ya. Ini bisa dilihat di sini, ini untuk SIM-nya tidak bisa menggunakan SIM Indonesia. Ini coba kita tarik dulu. Ini saya penasaran ini apaan. Oh, ini SIM tray-nya ya teman-teman. Tapi mungkin akan kita coba juga menggunakan SIM ya nanti ya. Oke, kita coba nyalakan dulu. Oh, atau bentar, kita pasang SIM dulu, oke? Oke teman-teman, dan di sini sudah saya coba untuk pasang SIM ya, dan kita lihat apakah ini SIM lock, tapi apakah masih bisa detect SIM Indonesia. Kita coba nyalakan. Sekalian kita juga lihat bagian LCD-nya, ini mulus ya, tidak ada white pixel menurut saya. Oke, kita tunggu saja sampai dia nyala. Oke teman-teman, dan ini sudah nyala ya. Dan di sini bisa kita lihat dia bakalan ada tulisan teman-teman, SIM lock by operator, no service. Oke, memang ini berarti tandanya tidak bisa menggunakan SIM Indonesia ya. Mungkin saya akan install beberapa aplikasi dulu dan sekaligus kita tes gaming ya, dan juga tes kamera. Oke teman-teman, kita lanjut videonya, dan ini sudah saya setting dulu ya. Oh ya, sebelum lanjut kita cek dulu, ini kemarin belum. Di bagian depan ada kamera 13 megapiksel, tapi seperti biasa mungkin pakai sensor Sony ya. Ada 2 speaker yang ini juga berfungsi sebagai earpiece, dan ada sensor cahaya, dan satu lagi tuh sensor apa ya, lupa. Di bagian belakang ada kamera beresolusi 21 megapiksel. Di sini ada LED flash dan juga NFC. Tapi di sini NFC-nya juga lock ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Di sini NFC-nya lock, jadi mungkin belum saya coba, dan saya juga nggak biasa pakai NFC. Jadi ini adalah tampilan utamanya. Bisa dilihat di sini, ini tampilan utama. Dan
Yang pertama kita akan cek dulu di AIDA 64 ya. Seperti biasa, dia menggunakan RAM 4GB dan internal bukan 128 tapi cuma 64GB. Lanjut ke bagian prosesor, dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 835 yang dimana sampai sekarang ini prosesor ini masih sangat mumpuni untuk memainkan game kelas berat sekalipun. Lanjut ke bagian layar, dia menggunakan panel IPS dan beresolusi 1080x1920. Dan di sini DPI-nya juga tinggi ya teman-teman, sampai 424 DPI. Dan menggunakan GPU-nya Adreno 540. Oke, sayangnya di sini saya sudah coba masukin SIM. Ini saya udah update 3 kali ya teman-teman. Yang pertama itu masih di Android 8, yang kedua itu naik ke Android 9 Pie, dan yang ketiga ini masih cuma update security patch kalau nggak salah. Dan di sini masih sama saja SIM lock ya. Oke, kita lanjut ke baterainya. Tapi saya juga nggak akan pakai SIM karena di sini baterainya cukup kecil ya teman-teman. Baterainya hanya 2700 mAh. Jadi agak kurang kalau pakai SIM, kurang banget, cepet habis gitu baterainya. Dan di sini sudah saya upgrade ke Android 9 Pie. Oke. Di sini seperti yang saya bilang tadi, kamera belakang itu menggunakan resolusi 21 megapiksel, kamera depan resolusi 13 megapiksel. Oke, kita lanjut ke sensor box. Kita lihat sensornya dulu. Dan di sini sensornya lengkap ya teman-teman, cuma temperatur sensor doang yang nggak ada. Pressure sensor saya nggak tahu apakah ini yang angkat atau enggak, tapi kalau saya tekan dia nggak ngangkat. Ngangkat dikit sih teman-teman. Saya kurang tahu juga kalau pressure sensor. Dan gironya menurut saya lancar ya. Nanti tinggal ini pakai STM Microelectronics, setahu saya ini gyroscope, bukan software tapi hardware ya, setahu saya. Tapi kalau salah tolong koreksi di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke apa lagi nih teman-teman. Oh ya, kita cek Antutu score-nya. Bagaimana Antutu score-nya? Di HP ini dia mendapatkan Antutu score sebesar 226.000, skor yang cukup tinggi ya untuk zaman sekarang, apalagi ini HP harganya 1 juta pas doang ya. Ini ngalahin skornya Realme C3 yang menggunakan Helio G70. Kita lihat di sini detailnya, tapi sayangnya ini ya, GPU-nya di sini yang Terracotta ini out of memory katanya. Jadi cuma yang kecek cuma Coastline sama Refinery doang. Oke. Dan kita akan cek multi touch testnya. Dia sampai berapa titik sentuhan? Oke, sampai 10 titik sentuhan ya teman-teman. Bisa dilihat di sini 10 titik sentuhan. Dan oke, mungkin itu dulu. Dan kita akan tes kameranya ya teman-teman. Bagaimana kameranya? Di sini dia settingannya Sony banget. Bisa dibilang Sony banget dengan ciri khas Sony ya. Oke, di sini ada apa guys? Saya kurang ngerti kamera ini. Ini ada self timer, ini buat perbandingan video kalau mungkin foto atau video. Ini kalau yang mode AR gitu di mana ya? Oke, ini ada mode Pro-nya. Di sini teman-teman bisa ngatur AF, ISO, SS2 apa kurang tahu, dan lainnya lah ya. Saya kurang ngerti kamera juga sih soalnya. Ke bagian videonya di sini sebentar. Ya. Di sini ada efek slow motion, AR effect, manual,
Creative effect tuh yang kayak gimana saya juga kurang tahu. Oke, kita load dulu saja. Oh, untuk ini jadi bisa brightness contrast atau minor atau saturasinya gitu ya. Lanjut kita coba mode lain, ada mode panorama dan sound foto. Kalau videonya oh ya sama saja. Mungkin untuk hasil video bisa dilihat foto dan video bisa dilihat setelah ini ya. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil kamera belakang Sony Xperia ZS ya. Di sini di layar dia cukup stabil ya. Ini saya coba lari sedikit. Oke, cukup. Dan ini adalah hasil kamera depan dari Xperia XZ. Tadi ZS salah. Oke, ini coba lari sedikit ya. Oke, dan oke teman-teman, lalu kita lanjut lagi ke tes gamingnya. Tapi di sini saya tes gamenya hanya satu saja ya, hanya PUBG Mobile. Mungkin kalau game-game yang lain akan saya bikin video terpisah buat gaming tesnya ya. Kita tes saja di PUBG Mobile bagaimana. Oke, dan kita coba turun di Pochinki ya. Biasanya sih rame yang, tapi sejauh ini saya main ini belum ada frame drop ya. Baru berapa menit ini? Baru 5 menit. Oke. Dan di sini saya menggunakan grafik HDR Ultra ya. Jadi memang tinggi ini. Belum bisa sampai HDR karena ya belum support. Dan di sini kita sekaligus tes gyroscope-nya ya, teman-teman. Sebentar, saya cari dulu gyroscope-nya di mana. Kontrol, di sini di kontrol. Oh, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini gyronya lancar banget untuk bermain game kayak ginian. HP 1 juta mengalahkan HP resmi 1,8 juta. Oke, mungkin sekian dulu ya dari tes gaming kali ini. Ini juga udah cukup lama sih. Kita cobain aja jalan-jalannya. Lancar banget teman-teman. Oke. Cuma saya nggak kebiasa pakai gyro sih ya, karena nggak enak aja gitu. Saya biasanya main di emulator, jadinya enakan di emulator dan nggak pakai gyro. Jarang banget saya pakai gyro. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah bermain agak lama ya, sampai playernya ini udah tinggal 23 player ya. Aduh, fokusnya oke. Gak susah juga. Oke, ini udah main agak lama, dan di sini bisa teman-teman lihat ya, ini masih
cukup lancar, masih lancar sih kata saya mah. Ada frame drop. Oke, dan ya ini juga masih lancar ya teman-teman. Mengingat harganya yang hanya 1 juta, ini HP worth it kata saya kalau dipakai untuk main game, apalagi game berat. Mungkin kita akan lanjut ke kesimpulan ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke kesimpulannya. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari HP ini adalah kalau teman-teman mau punya HP gaming tapi harga murah, teman-teman bisa beli HP ini. Tetapi jikalau teman-teman mau beli yang normal, yang no SIM lock, nanti saya sertakan di link deskripsi. Linknya di deskripsi, oke? Dan di sini juga saya juga sebetulnya sudah coba kayak Fortnite, dan ini masih bisa teman-teman. Cuma kalau untuk fingerprint ya karena tangan saya sering basah, jadi harus sering-sering dilap ya teman-teman. Jadi setidaknya dilap dulu, baru dilap aja ini masih nggak bisa teman-teman. Oke, kita coba lagi. Nah ini harus kering ya. Beda soalnya kalau fingerprint kayak Sony atau Sharp yang waktu itu saya review itu biasanya tangan harus kering, kalau basah itu tidak mau ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan juga kalau kalian suka dengan videonya, tinggal klik saja tombol subscribe dan like. Kalau tidak suka, dislike juga nggak apa-apa. Dan kalau kalian klik subscribe, mungkin saya akan semakin giat untuk bikin video seperti ini ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.